Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kalau banyak saudara, Anda adalah generasi yang akan melihat keajaiban supranatural terjadi setiap hari. Amin saudara. Kalau banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan sudah memberikan sayap-sayap buat Anda terbang. Amin. Sayapnya sayap Raja Wali, bukan sayap ayam goreng saudara. Amin saudara, mari buka kitab saudara. Di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13 dan ayat yang sampai ayat yang 14. Saya mau baca dalam bahasa Inggris, setelah itu saya akan khotbah dalam bahasa Yunani, saudara. Nah. Coba saya sebelumnya lihat kanan kiri lu, lihat kanan kiri. Coba lihat dan bilang ini, tadi pagi kelihatannya biasa aja, tapi sekarang tambah ganteng, tambah cantik, gitu loh. Di dalam hadirat Tuhan pasti ada perubahan. Amin, saudara. Nah, ada berapa banyak saudara yang percaya Anda sudah tidak jelek lagi hari ini? Puji Tuhan, saudara. Santai, relax. Dari pagi tegang mulu. Wahyu pasalnya ke-12 ayat yang ke-13 dan ke-14. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, and he persecuted the woman which brought forth the man child, and to the woman were given two wings of a great eagle. Kalau Anda baca bahasa Indonesia soalnya burung nasar katanya, tapi bahasa aslinya adalah great eagle. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau soroti dulu saudara. Yang pertama, ada kata great eagle. Kata great itu bukan Raja Wali yang great besar, saudara. Kalau Anda lihat, saudara, dalam bahasa Yunani, di mana Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, great itu berarti dewasa. Sekali lagi, saudara, kata great dalam bahasa Yunani ditulisnya ada satu arti kata, yaitu dewasa. Jadi pada waktu itu, saudara, wanita ini diberi sebuah sayap Raja Wali, dan sayapnya adalah sayap Raja Wali dewasa. Bukan baby eagle, tapi Raja Wali yang mature, yang dewasa. Kalau nggak dewasa saudara, maka bukan woman tapi girl. Dikatakan woman. Dan ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Anda dan saya, gereja Tuhan. Kenapa perempuan? Karena kita adalah mempelai Kristus. Amin saudara. Di sini ada yang mempelai Kristus atau bukan? Ada yang bukan? Oke, semuanya mempelai Kristus. Mempelai Kristus yang seperti apa? Yang sudah dewasa. Jadi saudara, kalau engkau berkata bahwa hari ini kami mau terima sayap Raja Wali, dan sayap yang dimaksud adalah sayap Raja Wali dewasa. Kalau engkau masih kanak-kanak, kalau engkau perilakumu dewasa itu enggak berkara usia. Ada orang 40 tahun, 50 tahun kelakuan kayak 5 tahun ada. Ada saudara. Jadi dewasa itu bukan perkara usia. Dewasa itu adalah tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan. Amin saudara. Dan hari ini Tuhan memberikan engkau sayap Raja Wali dewasa, bukan anak-anak. Saudara, saya pelajari bahwa Raja Wali itu mengalami beberapa fase dalam hidupnya. Pada waktu dia masih anak-anak, sayapnya, bulunya tipis saudara. Pada waktu remaja sudah mulai ada, sudah bisa terbang, ya kan? Tapi pada waktu dia fase pertama, ketika dia belajar terbang, mereka nggak bisa terbang tinggi. Bagaimana cara dia bisa terbang tinggi? Dia harus ganti sayapnya. Di satu tempat dia akan bentangkan sayapnya, dan dia akan cabuti sayapnya sendiri. Saya kasih tahu saudara ya, nyabut bulu itu sakit. Coba aja pakai pinset itu jenggot bapak-bapak, kalau dicabut kan rasa celekit-celekit. Anda bisa bayangkan itu sayap.
Saya ini dulu pernah piara burung makau, saudara. Itu kalau dicabut, marah burungnya. Tapi dia mencabuti, saudara. Ada fase ketika engkau mau jadi dewasa. Kadangkala kita harus izinkan Tuhan proses kita. Kita harus izinkan Tuhan mungkin cabut sesuatu dalam hidup kita. Dan ini akan sakit, saudara. Kalau engkau tidak pernah izinkan Tuhan untuk cabut banyak hal dalam hidupmu, kadang itu menyakitkan. Kau tidak akan pernah punya sayap Raja Wali yang dewasa. Hari ini saudara, saya berdoa Anda dan saya di tempat ini semua adalah orang-orang yang dewasa, yang rela mencabut setiap bulu-bulu sayap yang sudah lama. Ketika dicabut saudara, maka dia akan tumbuh bulu yang lebih panjang. Saudara, Raja Wali itu burung itu, saya nggak usah bilang burung Raja Wali, burung yang dulu saya pernah piara, burung makau aja, ketika dia cabut bulunya, itu akan tumbuh lebih panjang daripada sebelumnya. Kenapa dia harus jauh lebih panjang? Karena dia harus dia harus naik ke ketinggian yang sangat tinggi. Dan dia harus apa saudara? Siap dan kuat sayapnya. Karena angin di atas jauh lebih kuat. Anda kalau nggak dewasa gimana? Ketika diajak tinggi, naik ke atas sama Tuhan, susah saudara. Nah saudara, yang kedua, Raja Wali itu bukan burung emprit saudara. Raja Wali itu bukan lovebird. Lovebird itu flocking bird. Flocking bird itu maksudnya burung yang terbangnya bergerombol bersama-sama. Raja Wali itu terbangnya sendiri. Sendiri saudara. Karena itu saudara ketika kita baca, kalau kita baca terus saudara di ayat selanjutnya. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Raja Wali besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara. Jauh dari tempat ular itu dan sendiri dibawa ke padang gurun. Tapi di padang gurun pun dia dipelihara, tapi sendiri. Kalau Anda berkata, oh sendiri, oh enggak. Raja Wali itu bukan burung yang kawin di sana sini saudara. Dia nggak pernah punya cabang, pernah punya franchise istri di mana-mana. Raja Wali itu selalu monogamus, saudara. Satu jantan dengan satu betina dan selalu berdua. Tapi bukan flocking bird. Kalau flocking itu bisa terbang ratusan, tapi Raja Wali dia hanya berdua. Artinya apa, saudara? Ada waktu engkau harus jalan. Gak bisa andalkan manusia. Ada masa Anda dan saya harus jalan dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami dalam hidup saya. Beberapa kali saya dibiarkan Tuhan untuk sendiri. Dan hanya berdua dengan Tuhan. Gak ada orang yang bisa tolong. Gak ada orang yang bisa diharapkan. Hanya dengan Tuhan. Ya saudara. Saudara, saya, berapa dari Anda mungkin tahu saudara, berapa nggak tahu. Saya punya pelayanan di NTT, di Pulau Timur. Saya menggali sumur di sana buat desa-desa kampung-kampung yang kekeringan. Sudah 308 sumur yang sudah digali dan sudah menjamah hampir 300.000 orang lebih sudah di sana. Dan saudara, Anda kalau dengar ini, tunggu dulu. Anda harus dengar prosesnya. Wah, itu gak mudah saudara. Gak mudah sama sekali. Pada waktu Tuhan berbilang, nak mulai melangkah. Tuhan bilang gini, mulai dari kamu. Dari uangmu. Dan itu adalah uang yang terakhir yang saya punya. Dan saya harus bikin satu mesin bor sumur saudara. Satu mesin bor sumur itu 200 juta. Dan saya harus bangun sendiri, harus bayar sendiri. Setelah itu beberapa teman memang membantu. Tapi harus dimulai sendiri saudara. Tapi ada masa-masa ketika sudah berlangsung. Gak ada, saya pernah saudara, kebutuhan keuangan banyak. Saya kemana-mana gak pernah ada yang bantu. Gak ada.
Gak ada satupun yang bantu saya dan saya harus mengharap sama Tuhan sendiri, saudara. Berharap sama Tuhan sendiri. Kadang-kadang Tuhan bilang, itu kan kamu masih punya uang segini, pakailah, habis saudara. Tapi saya percaya satu hal, itu dalam masa di mana saya sedang dilatih untuk bisa terbang berdua dengan Tuhan. Hari ini saya memimpin sebuah pelayanan namanya Soul Ministry, tapi saya akarnya dari AOC, Ibu Selvi, Daniela. Ini orang-orang yang berjasa buat saya, yang pernah melatih saya, Pak Daniel, orang yang melatih saya untuk saya bisa terbang sampai hari ini, saudara. Saya nggak pernah lupa dan saya nggak pernah menyangkal bahwa saya asalnya dari AOC, sampai sekarang masih ada AOC di hati saya dan tidak akan pernah hilang, saudara. Tapi waktu itu sudah ketika Tuhan bilang, waktunya kamu terbang sendiri. Gak mudah, saudara. Ada banyak hal yang saya harus hadapi. Ada banyak hal yang harus saya tanggung. Tapi mari saya beritahu, saudara. Pada waktu engkau mau merelakan bulu-bulumu dicabut, saya relakan, saudara, uang saya harus keluar. Saya tahu satu hal, saudara. Ketika sudah siap, saya harus terbentang. Saya terbang dengan Tuhan. Oh, dulu saya beda. Saya pelayanan dulu selalu kekurangan uang dan minta uang, saudara. Salah satunya Ibu Iin kan selalu saya mintain uang. Sekarang sudah lama ya Bu gak pernah minta uang. Sekarang saya minta uang, Bu. Loh. Oh iya. Salah ngomong. Saudara yang selanjutnya, saudara. Saudara, kan untuk apa sayap itu selain untuk terbang? Enggak cuma untuk terbang, saudara. Tahu saudara untuk apa? Sayap itu untuk melindungi bukan dirinya, tapi kadang untuk melindungi orang-orang banyak, saudara. Amin, saudara. Saya pernah lihat sebuah film dokumenter. Saya melihat ada raja wali kecil yang dilindungi pada waktu hujan. Sayap induknya membentang dan menaungi anak-anak raja wali yang kecil. Sayap tidak hanya untuk terbang, tapi sayap Anda harus Anda pakai buat jiwa-jiwa. Amin, saudara. Jangan hidup buat dirimu sendiri, tapi harus hidup buat orang-orang yang harus engkau cover. Kalau Anda seorang pemimpin, jangan pernah lupa bahwa engkau harus membentangkan sayapmu dan engkau harus lindungi orang-orang yang ada di bawah. Oh ya, kita harus didik mereka sampai mereka bisa terbang. Betul. Tapi jangan lupa juga sayap itu dipakai untuk cover, untuk melindungi. Sayap tuh gak dipakai buat ngegambarin, enggak. Untuk melindungi, bukan untuk neken. Untuk melindungi. Saya berdoa, ada 38 provinsi, orang dari 38 provinsi semuanya punya sayap yang membentang dan melindungi, saudara. Amin, saudara. Dan satu lagi, saudara, yang terakhir tentang Raja Wali. Raja Wali, kenapa harus punya sayap yang baru? Supaya dia bisa terbang tinggi. Pada waktu dia mengambil umpannya, mangsanya. Ada burung-burung kecil yang akan mengganggu. Salah satunya burung gagak, saudara. Dihantam terus, coba untuk dicuri. Dan satu cara buat burung Raja Wali ini melindungi mangsanya, dia akan naik ke tempat yang sangat tinggi, di mana tidak ada burung lain yang bisa sampai di tempat itu. Kenapa, saudara? Karena matahari bersinar dengan sangat kuat. Dan Raja Wali itu punya kekuatan sayap untuk terbang sampai situ. Selain itu, saudara, matanya punya selaput yang dia akan menutupi matanya sehingga Raja Wali tidak membutakan dia. Saudara, dalam hidup Anda dan saya, pada waktu kita dapat berkat,
pada waktu kita memperoleh berkat, naik ke atas, naik ke tempat yang tinggi. Ngapain saudara? Selalu mendekat dengan Tuhan. Kenapa? Supaya mangsamu, berkatmu itu gak dicuri, saudara. Amin, saudara. Naik ke tempat yang tinggi, semakin dekat dengan Tuhan. Di situ tempat Anda dan saya. Sayap yang kedua, saudara. Sayap kesembuhan, lihat Malayaki. Malayaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu telah terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Sorry, maaf saudara, handphone saya terlalu bagus. Oke, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, ada kata tetapi kamu yang takut akan namaku. Saudara, bukan takut dalam artian begitu dengar nama Tuhan Anda lari ketakutan. Lo kata takut yang dimaksud adalah ketika kita menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan. Dan saya belajar tentang menghormati Tuhan. Ya saudara. Belajar di mana? Pak Daniel. Pada waktu saya di AOC. Saudara, satu hari saya sama istri saya bercanda. Waktu itu acara baktera di mana saya lupa. Ada karpet merah. Di depannya tuh kalau nggak salah ada kayak macam, saya melihat jelas saudara, ada banyak orang lewat jalan injek karpet merah. Tapi saya melihat anak-anak AOC beda. Kenapa? Muter dulu. Gak berani injek saudara. Kenapa? Karena kita dididik waktu itu. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Nah, bukan perkara, oh berarti yang kemarin dosa pada nginjek karpet merah, oh saya juga nginjek sekarang. Bukan perkara itu. Perkara sikap hati kita. Sikap kita menghormati Tuhan. Saya diajar di baktera pertama sama Bu Iin. Kalau dalam acara-acara baktera jangan pakai kaos. Saya pernah pakai kaos saudara. Ditegur. Untung tegurannya lembut. Karena saya kan dulu pernah diginiin sama Bu Iin. Tapi hari itu saya belajar. Bahkan untuk datang ibadah, saya tuh jarang sekali pakai kaos saudara. Kalau gak terpaksa, pakai kemeja. Bukan perkara kalau pakai kaos, oh jadi yang pakai kaos hari ini dosa. Enggak, bukan itu. Bukan. Ini perkara sikap kita untuk menghormati Tuhan. Iya saudara. Apakah Anda mau menghormati Tuhan atau enggak? Anda kalau mau lihat sayap, Anda kalau mau lihat sayap kesembuhan, mari belajar untuk hormati Tuhan. Hormati Tuhan saudara. Lanjut saudara. Saya mau lebih cepat karena nanti habis ini Sasa. Tapi karena Sasa bagian yang terakhir, jadi Sasa punya kebebasan. Mungkin akan selesai jam 9 malam, siap-siap saudara. Sayap perlindungan. Lihat Mazmur 91. Ayat 4. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saya mau tanya saudara. Kan dikatakan firman Tuhan, engkau tidak usah takut. Berapa kali Anda takut? Ayo saudara. Ini jujur aja lah. Mau Anda udah ikut baktera sejak baktera pertama kali dibangun, sampai sudah berlayar di mana-mana. Saya mau tanya berapa kali ketika Anda nih khawatir dan takut akan hidup Anda. Ayo jujur aja. Pada waktu pandemi, berapa banyak orang yang takut? Ayo. Sering, banyak. Saudara, firman Tuhan berkata, engkau tidak usah takut. Kalau Tuhan hari ini kasih saya perlindungan, kenapa engkau takut?
Kenapa engkau takut, saudara? Amin, saudara. Hari ini apapun yang terjadi di depan, jangan pernah takut. Saya mau kasih tahu, saudara. Tadi Tuhan bicara satu hal yang kuat sekali. Tuhan ngomong dengan kuat, saudara, tadi pada waktu penyembah. Tuhan bicara satu hal. Kita akan di hari-hari yang akan datang, kita akan melihat air jadi anggur. Mujizat yang pernah terjadi waktu zaman Yesus, air jadi anggur, itu akan jadi, saudara. Kapan? Tidak akan lebih dari 6 bulan ke depan. Anda akan lihat, Anda akan saksikan air jadi anggur. Tidak akan lebih dari 6 bulan. Tuhan bilang seperti itu, saudara. Tapi Anda harus tahu satu hal. Air jadi anggur itu bukan artinya gampang. Dalam hidup kita pun kita harus rela untuk namanya diproses. Pada waktu mujizat di Kana, anggurnya tuh jadi anggur yang baik, betul kan? Anda tahu nggak? Memproses untuk jadi anggur yang baik itu butuh berapa lama? Butuh berapa lama, saudara? Lama, tahunan. Oh, anggur kalau udah 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun, nambah mahal. Tapi hari itu Yesus di perjamuan kawin Kana, saudara. Hanya sekejap mata air jadi anggur. Siap, saudara. Hari ini Tuhan berkata, tidak akan lebih dari 6 bulan yang akan datang, akan ada mujizat air jadi anggur. Anda dan saya akan melihat. Tapi Tuhan juga berkata, Anda dan saya orang yang akan mengecap air jadi anggur. Bagian saya yang terakhir, saudara, sayap supranatural, Yeskel 3 ayat 12. Sorry, catatan saya hilang. Aplikasi Alkitab saya juga mendadak hilang. Yeskel 3 ayat 12, makar. Betul kan? Ya benar. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu dengan lainnya. Dan di samping itu suara gemertak dan dari roda-roda suatu suara gemuruh yang besar, saudara, akan ada sayap mujizat supranatural. Amin, saudara. 6 bulan ke depan, Anda dan saya akan melihat itu, saudara. Anda akan melihat di depan mata Anda air jadi anggur. Itu sayap supranatural buat Anda dan saya, saudara. Amin, saudara. Saya mau sampaikan yang terakhir sebagai penutup, saudara. Saudara, sayap itu ada 2. Kalau sayapnya cuma 1, itu berarti Anda beli di Kentucky Fried Chicken cuma 1, saudara. Sayap itu selalu ada 2. Kenapa? Ya buat terbang. Kalau cuma 1 nggak bisa terbang. Cuma ngepek-ngepek doang nggak akan bisa terbang, saudara. Tapi sayap itu ada 2. Ada sayap yang sebelah kanan, ada sayap yang sebelah kiri. Saya selalu ingatkan kepada banyak orang. Kita harus siapkan sayap-sayap kita, 2 sayap kita. Saya mengistilahkan sayap yang sebelah kanan adalah sayap doa kita. Sayap yang sebelah kanan adalah sayap iman kita. Sayap sebelah kanan kita adalah sayap deklarasi kita. Sayap sebelah kanan saya mengistilahkan adalah sayap doa puasa kita. Sayap sebelah kanan itu seringkali saya istilahkan sayap keintiman kita dengan Tuhan. Tapi sayap yang kiri adalah sayap yang mempersiapkan yang sebelah kanan untuk jadi. Ada banyak orang, saudara, pandai, cerdas, kuat berdoa. Pandai, cerdas, kuat, berhikmat untuk doa puasa. Pandai, cerdas, kuat untuk deklarasi. Pandai, cerdas, kuat untuk beriman dan lain-lain. Tapi pada waktu semua yang kau doakan, semua yang kau deklarasikan itu jadi. Berapa banyak dari kita tidak siap
untuk mengelola apa yang Tuhan berikan. Iya saudara. Setiap orang yang sukses, walaupun itu Kristen gak Kristen, tapi selalu mempersiapkan yang sebelah kiri juga. Ya saudara, Anda boleh tanya, di sini ada Pak Jenderal, Bapak Jenderal Mindarto saudara. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya kenal beliau saudara. Doanya kenceng banget. Saya saksinya kalau dia doanya kenceng. Lagi saya undang khotbah, saya berdiri sebelahnya. Yang di panggung doa, dia ikut doa saudara. Kenceng banget. Doanya kenceng, puasanya kenceng. Salah satu orang hebat buat saya. Pernah saya undang khotbah. Jangan ditepuk tangan, nanti sombong. Saya pernah undang dia khotbah. Khotbah nggak buka Alkitab saudara, tapi baca ayat hafal. Kemana-mana selalu ngaku saya anaknya Pak Yusak Cipto. Ya anak rohani, kalau anak jasmani kayaknya enggak lah. Iya saudara, Anda boleh tanya beliau saudara, doa kenceng. Tapi pada waktu dia mau kelulusan jenderal, semua disuruh diam semua. Dia belajar saudara. Dia belajar, buka semua buku. Tanya sama Pak Jenderal ini, pada waktu mau kenaikan pangkat dari kolonel ke jenderal, apakah cuma kerjanya bahasa roh? Apakah cuma kerjanya deklarasi? Apa kerjanya doa puasa, lalu sujud di hadapan Tuhan? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kalau saya mau nggak bisa, berarti saya kurang ajar. Tapi masalahnya pada waktu itu jadi, kita punya tanggung jawab untuk mengelola apa yang Tuhan berikan. Ini banyak yang gagal saudara. Di sini banyak yang gagal mengelola apa yang sudah kita doakan. Saya ingat, saya cerita sekali lagi, mungkin sudah sering cerita saudara. Saya datang ke sebuah pulau. Saya ketemu dengan satu orang. Dia minta didoain, minta terobosan keuangan. Saya doain saudara. Pada waktu saya doain itu ada pesan Tuhan dan kamu tidak akan lama lagi Tuhan akan beri kapal nelayan dan bisnis ikan. Amin, amin. Bocoran sudah spill buat Anda, orang ini orang Bahtera juga. Kenapa? Karena gayanya pun sama. Di pinggir pantai angkat tangan deklarasi. Masuk. Wah dia lakukan doa semuanya saudara. Tapi dalam gak lama kemudian tahun, kalau nggak 1 tahun berikutnya, saya datang ke kota itu lagi. Saya ketemu dengan pengerja gerejanya, Pak, ingat Bapak yang saya antarin yang Bapak doain. Ya, sekarang udah gak mau ikut Tuhan, Pak. Kenapa? Kepahitan sama pendeta. Bukan, Pak, pahit sama Tuhan. Lu pahitnya langsung ke Tuhan, lu. Saya tanya kenapa, ceritanya gimana? Ayo ketemu aja, Pak. Ketemu, saya akhirnya dibawa ketemu, saudara. Pada waktu saya ketemu sama orang ini, dia bilang ini, aku jadi lebih miskin dari sebelumnya. Kok bisa? Aku memang dikasih kapal. Tuhan ngomong memang benar dikasih kapal. Iya dikasih kapal. Ya terusnya, ya bisnis ikan. Terusnya bangkrut. Sampai akhirnya lebih miskin daripada sebelum dapat pengenapan janji Tuhan. Ayo. Dan dia ngomong Tuhan jahat. Tuhan jebak aku. Dia ngomong gitu, apalagi saya hamba Tuhan yang dipakai untuk nubuat itu saudara. Saya kan cuma diem. Dalam hati ngomong gini, Tuhan kalau nggak ada jawabannya Tuhan, please kasih jawaban. Lalu Roh Kudus bicara gini, tanya ke dia. Dari pengucapan janji Tuhan sampai penggenapan, ngapain aja? Saya tanya, ngapain aja dari janji Tuhan sampai digenapi kamu ngapain aja? Musa itu doa Pak. Pergi ke pantai Pak. Deklarasi Pak. Saya pernah didatangi orang dari Jakarta. Dikasih stiker. Orang Mahanaim masih. Kalau enggak Bahtera. Lalu ketika jadi. Ya gini akhirnya. Lalu tiba-tiba di hati ini. Muncul pertanyaan untuk dia. Kamu enggak siap-siap belajar tentang bagaimana cari cara ikan. Bagaimana cara untuk menjual ikan. Bagaimana packagingnya. Kamu nggak bangun jaringan untuk gimana cara jual ikan yang sudah ditangkap.
Kamu nggak belajar tentang A, B, C, enggak. Dia bilang, enggak Pak. Jadi cuma doa. Iya Pak. Puasa. Iya Pak. Saya beritahu saudara ya. Janji Tuhan diucapkan. Akan ada waktu untuk penggenapannya. Dan waktu ini jangan Anda pakai untuk nunggu. Pakai untuk mempersiapkan. Karena janji Tuhan pasti jadi. Sekali lagi saudara saya mau tegaskan. Karena janji Tuhan pasti jadi. Andanya siap belum? Andanya siap nggak saudara? Jadi kalau ada banyak janji Tuhan yang belum jadi. Karena Anda belum siapkan wadahnya. Tuhan itu sayang sama Anda. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan Anda. Sama, Tuhan juga tidak memberkati Anda dengan berkat yang terlalu besar karena itu bisa bahaya buat Anda. Hari ini saudara, di akhir nanti saya akan berdoa buat kita semua. Ya, Anda harus punya dua sayap. Sayap doa, keintiman, nempel sama Tuhan. Semua hal yang Tuhan sudah ajarkan melalui hamba-hamba Tuhan di Bahtera, lakukan dengan kuat saudara. Tapi yang kiri jangan lupa, siapkan semua wadahmu. Karena sebentar Tuhan akan genapi. Ya saudara, saya dengar apa yang Tuhan katakan beberapa hari yang lalu. Anda dan saya akan nikmati Rehoboth saudara. Tapi ingat satu hal, itu pasti jadi. Siapin dua sayap. Jangan siapin cuma satu sayap. Siapkan dua sayap. Bagian Anda dan saya akan melihat keajaiban Tuhan terjadi.